Shalom. Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini di tempat ini. Kita patut mengucap syukur bahwa kasih kemurahan Tuhan telah menyertai dan menolong kita. Hingga pagi hari ini kita boleh dapat hadir bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita sama-sama bernyanyi Terima Sukacita Surga. Dengan semangat kita gunakan tangan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Tuhan telah sentuh. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ada dalam hatiku. Kita segera penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kita akan masuk saat teduh. Kita lanjut memuji Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenang Iman nomor 246, Muka dengan Muka, dan saya persilakan kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. tampak Tuhanku. Tidaklah hatiku limpah, Yesus mati bagiku. Nanti muka
muka dengan muka, aku nampak Tuhanku. Agung dalam terang surgawi, berkuasa sepenuh. Masih kabur pemandangan, belum tersingkap kabirnya, tapi hari kemuliaan akan tiba segera. Munti muka dengan muka, aku nampak Tuhanku. Agung dalam terang surgawi, berkuasa sepenuh. Mari kita berdoa. Pertolongan bagi kita dalam kebaktian hari Minggu ini, itulah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut memuji Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 278. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 278. Anugerahnya bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Oh, bertolaklah pantai, tinggalkan, masuklah ke penuhan Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Yang banyak orang yang berdirilah di pantai lautan anugerah. Yang tidak masuk, serahkanlah dirinya pada perjanjiannya Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Kita akan mengikrarkan perjanjian iman kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati
kembali dan naik ke surga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 223. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ketika kami mengingat dan merenungkan, menghitung-hitung kebaikan Tuhan, kemurahan dan kasih Tuhan bagi kami, maka sesungguhnya kami sampai pada titik di mana kami sadar bahwa tidak ada hal yang baik dalam hidup ini yang karena kami semata, yang datang dari hal-hal yang lain selain dari Tuhan. Apa yang kami alami ketika kami kuat dan sehat
Terlebih ketika kami diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan kebenaran. Itu adalah karena pekerjaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kami. Pengalaman-pengalaman hidup kami pada sepanjang sepekan yang telah berlalu, pada umumnya sebagai wujud bagi kami bahwa itulah kesetiaan Tuhan. Itulah tanda kuasa dan kasih Tuhan yang memelihara, mengasihi hidup kami. Bahkan ada pengalaman-pengalaman yang bagi kami, menurut ukuran pribadi kami masing-masing itu adalah mujizat Tuhan. Ketika di luar dari kemampuan kami, di luar dari penalaran kami, di luar dari hal-hal yang biasa. Tetapi pada akhirnya terjadi, kami alami karena kemurahan Tuhan. Dan ketika kami sadar bahwa semua yang baik dalam hidup ini dari Tuhan. Bahkan ada pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut manusiawi kami kurang baik dan tidak menguntungkan. Tetapi di dalam iman sebagai anak-anak-Mu, kami pun belajar memahaminya bahwa di sana pun ada maksud dan kehendak Tuhan. Maka ketika kami mendapati hal itu, kami mau dekat dengan-Mu untuk bersyukur. Kami mau menyembah Tuhan. Dan seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan menuntun kami dari tempat masing-masing, boleh bersekutu dalam kebaktian untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kerinduan kami, doa kami, semoga hadirat Tuhan menguasai persekutuan kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan akan menguduskan dan mengurapi penyembahan kami umat-Mu. Sehingga penyembahan ini kudus di hadapan-Mu, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat rohani, kekuatan, motivasi, memberi damai sejahtera untuk menjalani hari hidup kami sebagai ibadah kami bagi Tuhan. Kami syukuri anugerah Tuhan bagi kami sekalian yang telah menolong dalam pekerjaan, tanggung jawab, dan urusan apapun pada sepanjang sepekan yang berlalu ini. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk pemulihan Tuhan bagi kami yang sempat mengalami kelemahan tubuh. Entah karena penyakit atau karena berbagai kesibukan yang membuat fisik kami lemah. Oleh anugerah Tuhan kami dilawat dan dipulihkan kembali. Syukur kepada Tuhan ada beberapa di antara kami yang berulang tahun. Dan semuanya kami mengalami pertambahan usia. Syukur untuk anugerah hidup, kesempatan yang semakin banyak Tuhan beri untuk mengabdi dan mengiring Tuhan. Syukur dalam persekutuan dan pelayanan kami di jemaat ini boleh berlangsung dengan baik. Baik itu pelayanan-pelayanan yang direncanakan sebelumnya, maupun kegiatan-kegiatan dalam jemaat yang mungkin karena kondisi dan keadaan, sehingga pada saatnya Tuhan menghendaki dan kami harus menjalani itu, kami melakukannya. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada sekalian kami jemaat-Mu, sehingga pagi hari ini kembali kami dipertemukan lagi. Bahkan ada saudara-saudara kami yang dari tempat-tempat yang lain boleh dituntun juga oleh Tuhan untuk boleh berada bersama dengan anggota keluarga beberapa hari ini dan berada bersama dengan jemaat-Mu dalam persekutuan penyembahan. Terlalu banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kekuatan iman, damai sejahtera, dan berbagai pengalaman-pengalaman yang telah kami alami masing-masing pribadi membuat kami selalu menaikkan syukur kami, terima kasih kami kepadamu. Dan lebih dari itu, kami pakai hidup kami untuk menyenangkan-Mu, berbuat kebenaran, dan menyembah Tuhan seperti pada pagi hari ini.
dalam penyembahan kami saat ini Tuhan, kami memahami, menyadari bahwa masih banyak saudara-saudara kami, anggota jemaat di tempat ini yang belum hadir untuk beribadah secara berjemaat. Ada banyak faktor yang menyebabkan, baik karena pandemi ini maupun karena alasan kesehatan jasmani, bahkan ada yang memang karena alasan rohani. Sudah sekian lama tidak terbiasa dengan persekutuan dan penyembahan bersama, sehingga masih ada teman-teman kami yang sesungguhnya kami harapkan kehadirannya. Dan itu sebabnya terus menjadi pergumulan kami, doa kami saat ini. Kiranya Tuhan bukakan kesempatan juga yang terbaik bagi sidang jemaat Tuhan yang belum mengaktifkan diri dalam persekutuan dan penyembahan. Kiranya selama masih ada kesempatan diberi hidup, kekuatan, maka waktu itu dipergunakan untuk mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, salah satunya dengan beribadah bersama. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, kiranya setiap kami yang sudah berusaha untuk mengaktifkan diri kami dan menertibkan diri kami dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan, kiranya Tuhan yang akan terus menumbuhkan kami, menambahkan semangat dan komitmen dalam diri kami. Bahkan Tuhan akan membuat hati kami besar untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Sehingga kami semakin termotivasi dan terus giat hingga Tuhan datang kembali. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, kami datang berdoa kepada Tuhan untuk teman-teman kami jemaat Tuhan, para orang tua kami yang karena kondisi pandemi, mereka masih dianjurkan untuk kebaktian di rumah hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya hadirat-Mu menguasai setiap umat-Mu yang melakukan juga penyembahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan urapi dan Tuhan hiburkan mereka. Sesungguhnya ada banyak yang begitu rindu dan bersemangat untuk hadir. Tetapi karena aturan dan karena kondisi pandemi ini, sehingga mereka mengalahkan kerinduan itu dengan kesabaran dan dengan paham yang benar. Mereka tetap berada di rumah untuk beribadah. Kiranya suatu waktu dalam kehendak Tuhan, kerinduan itu, semangat itu oleh pekerjaan Roh Kudus bisa terpenuhi. Kami masih bisa diberi waktu berjumpa bersama-sama dalam penyembahan seperti yang kami lakukan pada saat ini. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir karena dalam kondisi sakit, ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami. Kiranya Tuhanlah yang akan mengulurkan tangan kasih yang penuh kuasa untuk memberi pemulihan, menyembuhkan, bahkan masalah dan pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapi oleh setiap kami jemaat-Mu. Kami mohon kiranya teguhkan iman kami, teguhkan pengharapan kami, dan semoga kami tidak kehilangan kasih kepada Tuhan karena setiap pergumulan, beban dan persoalan hidup. Tetapi di dalam iman kami memahami bahwa di sana pun kasih Tuhan disempurnakan untuk menguatkan kami. Bahkan untuk memuliakan Tuhan, bersyukur dan bersuka cita kendati pun banyak pergumulan dalam hidup ini. Karena dengan semuanya itulah Tuhan akan memurnikan iman kami, mendewasakan rohani kami, dan menjadikan kami pribadi yang semakin mandiri, bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu untuk beberapa di antara kami, para orang tua kami, saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan kondisi kesehatan yang dalam tahap pemulihan. Kami terus berdoa untuk Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Mile, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Ludia Kendek, Bapak Ari Lonjana Deri, Nyonya Maria Minggu Parinding, Nyonya Risna Levinus. Dan mungkin ada lagi jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, anggota jemaat di tempat ini yang bergumul karena kondisi sakit, walaupun kami terbatas untuk menyebut namanya. Bahkan anggota keluarga kami, beberapa orang tua kami, seperti orang tua
dari saudara kami Penatua Andreas Tambolang, orang tua saudara kami Bapak Markus Rika, orang tua Penatua Hendrik Abdan, orang tua Nyonya Risna Levinus, orang tua Bapak Yafet Tangke Padang. Kami mohon kiranya kasih karunia-Mu dicukupkan kepada setiap anak-Mu yang dalam pengharapan teguh kepada Tuhan, kendati pun secara fisik sedang bergumul dengan kondisi fisik yang lemah dan sakit. Tapi kami percaya Tuhan adil dan Tuhan maha kasih, Tuhan maha kuasa melakukan apa yang Ia kehendaki. Kalau Ia kehendaki sesuai kerinduan kami, maka perkara mudah untuk menyembuhkan dan memulihkan setiap yang sakit. Ya Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami akan kembali ke dalam kegiatan dan rutinitas setiap saat pada sepanjang minggu ini. Baik yang masih melakukan kegiatan pekerjaan dari rumah, sekolah dari rumah, ataupun yang sudah harus masuk kantor dan ke tempat pekerjaan. Bahkan kami doakan untuk saudara kami Pak Thomas Rumpah yang akan ke Toraja besok dalam satu urusan keluarga. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan menyertai kami semua. Karuniakan kondisi fisik yang prima, kesehatan yang baik dan iman yang tetap teguh. Hati yang tetap bersuka cita dan bersemangat menghadapi setiap rutinitas bagi kami. Sehingga dengan itulah kami bisa melakukan tugas dan panggilan secara efektif sebagai ibadah kami untuk menjadi saksi, menjadi terang dan berkat kepada lingkungan di mana kami berada. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, kami datang berdoa kepada Tuhan. Mendoakan untuk persekutuan kami selanjutnya. Mari Tuhan Engkau menolong. Mari Tuhan Engkau memberkati. Kiranya persekutuan ini terus berjalan dengan baik. Apa yang bisa kami lakukan untuk menjaga persekutuan ini dan terus melakukan pelayanan kami, membina kasih satu terhadap yang lain dalam persekutuan ini di masa pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan akan terus mengurapi. Kami sangat sadar bahwa dalam kondisi ini begitu banyak keterbatasan untuk dapat menjaga persekutuan dan pelayanan kami. Tetapi Allah kami yang sempurna mengatasi segala kondisi, termasuk kondisi yang tidak menguntungkan bagi kami. Kiranya menyatakan kehendaknya dan urapannya yang terus kami harapkan, kami rindukan berkarya di dalam setiap apa yang bisa kami lakukan. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk beberapa kegiatan yang sedang dipersiapkan untuk masa depan. Saudara-saudara kami sebagai panitia Natal untuk tahun ini sedang berupaya dalam tahapan khususnya dalam pencarian dana. Melibatkan jemaat, kiranya Tuhan yang akan menolong kami semua. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami untuk bernatal di Desember yang akan datang. Kendati pun secara pastinya kondisi itu kami belum tahu. Memungkinkan atau tidak kami melakukan perayaan Natal seperti biasa. Tetapi tugas kami ialah memikirkan dan merencanakan yang terbaik. Kalau Tuhan beri waktu dan kesempatan yang terbaik, maka kami akan melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, sebab itu berkati setiap jemaat Tuhan dalam mengambil setiap peran, baik sehubungan dengan dana maupun kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain dalam persekutuan kami jemaat. Semoga dengan bentuk keterlibatan kami semua akan menabur, kami akan semua mendapatkan kesempatan untuk menanam demi masa depan kami di dalam Tuhan. Berkati dan urapi setiap saudara-saudara kami yang datang dari tempat yang lain untuk bergabung dengan jemaat Tuhan. Kiranya persekutuan dan kebersamaan penyembahan seperti ini akan terus menambah semangat, memberi sukacita, dan menguatkan hubungan emosional di antara kami satu terhadap yang lain. Sehingga di lain waktu, kalau Tuhan memberikan kesempatan, kami bisa kembali bersama-sama dalam penyembahan dan persekutuan ini. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Terus kami berdoa, setiap kami anggota jemaat Tuhan, pelihara kondisi kesehatan kami, dan tolong juga kami dalam upaya yang kami bisa lakukan untuk menjaga kondisi kesehatan kami dengan tertib, dengan patuh, dan dengan disiplin. Sehingga dalam menjalani pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa bahkan dunia ini sehubungan dengan
pandemi COVID-19, semua jemaat Tuhan tetap terpelihara kesehatannya di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, sebab itu berkati juga pemerintah kami dan semua pihak, pribadi dan instansi yang terlibat langsung untuk melakukan tindakan-tindakan penyembuhan dan pemutusan rantai penyebaran COVID ini. Kiranya semuanya dipakai dan diurapi Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami, bahwa Tuhan pakai itu pada waktunya. Pemulihan terjadi di negara kami bahkan secara umum di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya banyak yang menjadi pergumulan kerinduan kami kepadamu. Tetapi kami sangat terbatas. Kami tidak bisa untuk menyampaikan secara detail satu persatu. Sebab itu sempurnakanlah doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, keterbatasan kami. Serta sambutlah kami yang datang bermohon kepadamu. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan untuk mempersiapkan kita untuk menyambut firman Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 289. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kau rawat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulangi pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku genang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk waktu yang indah Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Kami pergunakan hidup dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Boleh ada dalam persekutuan penyembahan kami, baik kami yang ada di dalam rumah-Mu pada saat ini, jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Engkau mengingatkan kami. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu. Segenap umat-Mu yang akan mendengarkan, Tuhan pun akan menguasai seluruh hidup kami. Sehingga firman-Mu akan menjadi bahagian kami, penuntun kami, menjalani hidup kami mengiringi Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Sertai kami Bapa dalam penyembahan kami dan dalam mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang ada dalam rumah Tuhan, demikian pun jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat beribadah, kiranya kita mendapatkan berkat-berkat, kekuatan, penuntun melalui firman Tuhan dan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Masih dengan topik pengajaran dalam bulan September tentang pengangkatan gereja, maka pada pagi hari ini kita mau mendasarkannya di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 30. Dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 30, saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dan renungan kita sebentar sampai ayat 30. Tema yang kita mau pelajari pada saat ini ialah menantikan pengangkatan gereja. Menantikan pengangkatan gereja. Minggu ini minggu yang ketiga
Dan banyak hal yang kita telah pelajari tentang pengangkatan gereja. Dan 2 minggu yang lalu, saya menyampaikan tentang waktu, tentang kapankah pengangkatan gereja itu akan terjadi. Yaitu bahwa pada saat Kristus datang di awan-awan, dan dalam kaitannya dengan masa kesusahan besar, atau yang disebut dengan masa tribulasi, atau masa kesengsaraan besar, maka ada beberapa pendapat tentang waktu, tentang saat pengangkatan gereja itu. Berbicara tentang akhir zaman, begitu banyak pendapat, pandangan, dan penafsiran-penafsiran terhadap Alkitab. Sehingga tentang pengangkatan gereja pun, para teolog memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pendapat yang pertama, yang disebut dengan pre-tribulation rapture, atau pengangkatan gereja sebelum masa tribulasi. Pandangan ini dianut oleh John Nelson Darby. Penganut pandangan ini percaya bahwa pengangkatan gereja akan terjadi sebelum 7 tahun masa kesusahan besar. Penganut ini percaya bahwa gereja akan diangkat sebelum masa tribulasi, dalam artian bahwa gereja, orang-orang percaya tidak akan mengalami kesusahan besar itu. Pandangan ini memandang gereja sebagai pekerjaan Allah yang khusus, berbeda dengan programnya bagi bangsa Israel. Gereja ini akan diangkat sebelum masa kesusahan besar, pada saat Allah akan kembali memperlakukan Israel secara khusus. Ayat pendukungnya ialah Wahyu 3 ayat 10, pertama Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua ialah mid-tribulation rapture. Pengangkatan gereja pada pertengahan masa kesusahan besar. Pandangan ini dianut oleh J. Oliver Baswell. Penganut pandangan ini percaya bahwa pengangkatan gereja akan terjadi pada saat pertengahan 7 tahun masa kesusahan besar, yaitu setelah 3,5 tahun berlalu. Penganut pandangan ini percaya bahwa akan ada pencobaan dan penghakiman selama pertengahan pertama dari masa kesusahan besar. Tetapi semua ini terjadi karena murka manusia. Sedangkan penghakiman yang terjadi pada masa 3,5 tahun yang kedua berasal dari murka Allah. Ayat pendukungnya ialah Daniel pasal 7 ayat 25, pasal 9 ayat 27, Wahyu 11 ayat 2, pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Pandangan yang ketiga yang disebut dengan post-tribulation rapture. Gereja akan diangkat setelah masa tribulasi, masa kesusahan besar. Pandangan ini dianut oleh Alexander Ritchie, George Gillett, Robert H. Gundry. Pandangan ini mengajarkan bahwa pengangkatan gereja akan terjadi setelah masa tribulasi. Dengan demikian, gereja akan mengalami masa kesusahan besar itu. Kalau yang pertengahan tadi, gereja akan mengalami selama 3,5 tahun pertama. Kalau post tribulasi akan mengalami keseluruhan masa tribulasi atau masa kesusahan besar itu. Tetapi penganut pandangan ini percaya bahwa
Walaupun orang percaya, walaupun gereja harus masuk dan mengalami masa kesusahan besar itu, Tuhan akan memberikan kekuatan. Justru di sanalah iman mereka dimurnikan. Mungkin ada yang bertanya, kalau dalam organisasi Gereja Kibait, yang mana yang dianut? Setelah saya membaca pokok-pokok ajaran Gereja Kibait yang disusun oleh tim penyusun yang memang sudah ditentukan, di sana dituliskan bahwa masa tribulasi merupakan bagian terakhir masa bangsa-bangsa. Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Yang menurut Tuhan Yesus, segera sesudah siksaan pada masa itu, Anak Manusia datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kita sudah baca dalam pelajaran kita, firman Tuhan, renungan kita, minggu-minggu yang lalu. Dalam Matius 24 ayat 29 sampai 30. Juga dalam Markus 13 ayat 24. Hal yang sama dikemukakan Rasul Paulus bahwa sebelum hari Tuhan haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dengan demikian, sebelum pengangkatan jemaat yang terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan, akan terjadi masa tribulasi. Singkatnya bahwa dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kibait, kita akan mengalami masa kesusahan besar. Kita akan diangkat setelah masa kesusahan besar. Pandangan-pandangan tentang kapan terjadinya tidaklah menjadi persoalan bagi kita. Kalau kita diangkat sebelum, ya puji Tuhan kita tidak mengalami. Kalau kita diangkat setelah masa kesusahan besar, kita siap mengalami itu. Yang terpenting ialah kesiapan kita mengalami pengangkatan gereja itu. Sekalipun kita harus mengalami siksaan yang besar, sekalipun kita mengalami siksaan terlebih dahulu, tetapi pastinya yang jelasnya nanti saat Kristus datang. Nah, melalui pembacaan ini, kita mau belajar tentang apa yang perlu kita lakukan selagi Tuhan beri hidup bagi kita untuk menantikan atau dalam menantikan pengangkatan gereja. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita di masa anugerah ini, mempersiapkan diri kita menantikan pengangkatan gereja. Dalam pembacaan kita tadi, dalam ayat 13, setelah Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh kepada para pendengar waktu itu, kepada murid-muridnya waktu itu, Tuhan Yesus menegaskan dalam ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah. Perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang menantikan mempelai laki-laki, yang akan melaksanakan pesta perkawinan, itu melambangkan sikap hidup orang-orang percaya, orang-orang Kristen menantikan saat kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan, di mana orang percaya akan terangkat. Kalau kita membaca perumpamaan ini, terdapat banyak kesamaan antara yang bijaksana dan yang bodoh. Kalau dibandingkan, lebih banyak kesamaan. Di antaranya,
sama-sama membawa pelita. Sama-sama menunggu dalam jangka waktu yang lama. Sama-sama mengantuk lalu tertidur. Yang bijaksana pun tertidur. Dan hanya satu perbedaan yang mencolok dalam pembacaan kita. 5 gadis yang bijaksana membawa minyak. Ada persediaan selain membawa pelita. Yang tentu di dalam pelita itu sudah ada minyak. Tetapi masih mempersiapkan minyak. Sedangkan 5 yang bodoh tidak membawa minyak. Hanya membawa pelita. Minyak di sini bisa bermakna ganda. Ada yang mengatakan bahwa minyak melambangkan iman yang sejati. Melambangkan kebenaran dan kehadiran Roh Kudus. Minyak dapat juga menunjuk kepada kesiapan kita melalui bagaimana tindak tanduk kehidupan kita setiap hari menjalani hidup yang berkenan, menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Minyak di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 13 ialah tentang berjaga-jaga. Di dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 4. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Pertanyaannya untuk kita masing-masing ialah, kalau minyak yang bermakna tentang iman yang sejati, pertanyaannya apakah kita sudah memiliki minyak itu? Iman yang sejati itu. Jangan sampai kita sudah begitu rajin dalam beribadah, masuk dalam rumah Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, tetapi sesungguhnya kita belum memiliki iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah memiliki itu, bagaimana kita mengaplikasikan melalui perilaku kehidupan kita setiap hari? Bagaimana kita hidup berjaga-jaga, menjalani hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, menjalani hidup menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa pandemi saat ini menjadi peluang yang sangat besar bagi kita orang-orang Kristen untuk lengah dan tidak berjaga-jaga. Dalam penyembahan seperti ini misalnya, karena protokol kesehatan dan aturan dari pemerintah, masih banyak di antara kita jemaat Tuhan yang belum memungkinkan untuk masuk dalam rumah Tuhan. Mungkin karena usia rentan, atau karena faktor kesehatan, atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tetapi ada peluang dan diberikan kesempatan untuk kita beribadah di rumah masing-masing. Mari terus berjaga-jaga, pergunakan hidup ini tetap setia menyembah Tuhan walaupun kita lakukan di rumah. Bagi kita yang sudah memungkinkan masuk dalam rumah Tuhan, tentu seperti yang kita lakukan pada hari ini dengan menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker sehingga dalam berkhotbah pun
kami tetap pakai masker. Mari kita pakai hidup kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Jangan sampai pandemi COVID-19 membuat kita lengah, membuat kita tidak berjaga-jaga. Justru situasi seperti ini akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Mempergunakan hidup kita menyembah kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam ayat 14 sampai ayat 30. Apa yang kita harus lakukan? Atau bagaimana kita menjalani hidup dalam masa penantian itu? Ialah terus bekerja bagi Tuhan. Dalam ayat 14 sampai 30, di situ dikisahkan perumpamaan tentang talenta. Tentu kita semua sudah sering membaca dan mendengarkan. Seorang tuan memberikan talenta kepada 3 hambanya. Ada yang diberi 5, 2, dan 1. Pemberian talenta yang tidak sama jumlahnya bukan berarti bahwa Tuhan itu pilih kasih. Bukan berarti bahwa Tuhan itu karena tidak suka jadi beri 1 saja. Karena suka jadi beri 5. Tidak. Sang pemberi talenta itu tahu kemampuan setiap orang untuk mengembangkan dan mengelola talenta itu. Sehingga yang diberikan 5, tuannya tahu bahwa dia mampu mengembangkan 5. Dia mampu mengelola 5. Yang diberikan 1, tuannya tahu bahwa dia mampu mengembangkan 1. Talenta melambangkan setiap kemampuan. Bisa juga menunjuk kepada waktu, sumber daya. Bahkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan selagi kita masih hidup di dunia ini. Dan pemberian talenta itu dimulai dengan sebuah kepercayaan dari sang tuan yang hamba-hambanya harus responi dengan baik. Nah, bagi kita Tuhan memberikan setiap kemampuan kepada kita, sumber daya manusia, memberikan waktu untuk melayani dan bekerja bagi Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat 16, setelah yang diberikan 5 dan diberikan 2, mereka segera melakukan. Mereka segera pergi dan mengembangkan talenta, mengelola talenta itu. Menunjukkan bahwa setiap kemampuan yang Tuhan beri, jangan tunda-tunda waktu. Sekaranglah waktunya. Walaupun situasi ini begitu menghalangi kita, tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk bekerja bagi Tuhan, mari lakukan itu. Dan di dalam melakukan pekerjaan kita bagi Tuhan, yang akan dituntut, yang akan dicari oleh Tuhan, apakah kita bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan? Apakah kita bertanggung jawab mengembangkan setiap kemampuan, potensi yang Tuhan berikan? Pada saat Yesus datang, dia akan mengadakan perhitungan, meminta pertanggungjawaban dari kita tentang semua potensi yang Tuhan berikan. Karena itu dalam menantikan kedatangan Kristus, di mana terjadi pengangkatan gereja, mari kita menunaikan segala tugas dan tanggung jawab kita, pelayanan kita. Karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita menghargai itu. Dan kita terus giat melayani Tuhan selagi Tuhan beri hidup bagi kita. Sehingga saat Tuhan kita datang, Kristus datang. Atau dalam istilah yang lain, saat mempelai laki-laki datang,
maka kita didapati sebagai hamba yang baik dan setia. Tuhan mendapati kita dan mengatakan kepada kita bahwa engkau adalah hamba yang baik dan hamba yang setia. Dan itu yang selanjutnya ialah tentang kesetiaan. Dikaitkan dengan waktu yang lama Tuhan itu pergi. Apakah kita tetap setia bekerja baginya? Walaupun kedatangannya tidak diketahui, tetapi kita tetap setia bekerja. Bekerja dengan keras, bekerja dengan efisien. Tidak asal bekerja, tetapi pekerjaan kita menghasilkan buah hasil yang maksimal. Karena ketika kita bekerja dengan setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita perkara-perkara yang besar. Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang dalam masa penantian kita. Mari terus pakai hidup kita. Berjaga-jaga, terus siap dalam keadaan apapun. Menantikan kapan Tuhan datang bagi kita. Dan dalam penantian berjaga-jaga dan kesiapan itu, mari terus bekerja bagi Tuhan. Karena saatnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban bagi kita. Dan akan memberikan kepada kita hasil dari setiap pekerjaan kita, sebagaimana yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Demikian firman Tuhan untuk kita, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya, kiranya Tuhan memberkati kita yang sudah mendengarkan firman-Nya dan Tuhan tetap memberkati hambanya dalam pelayanan ke masa yang akan datang. Mari kita lanjut ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan dan sebagai informasi bahwa untuk mengenal pundi gereja, pundi pertama yaitu persepuluhan dan kolekte, pundi kedua dana sarana dan prasarana, pundi ketiga dana diakonia, kotak di depan dana pembangunan, di atas juga ada di 2 tempat. Dan seperti biasa kita mulai dari reh paling kanan saya dan paling kiri saya, jalur pinggir, dan setelah persembahan kembali di jalur tengah dengan terlebih dahulu menggunakan sanitizer yang ada di depan kita. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 256, Tuhan datang pula. Raja surga hendak datang, inilah kabar yang benar, karena janjinya segenap terang, ku terima dengan benar. Domba Allah yang kekasih, marilah kelak kembali, di hadapan-Mu ku bakti, dengan nyaring ku puji. Haleluya, haleluya, Putra surga datanglah. Haleluya, haleluya, bumi surga nyanyilah. Terpujilah domba Allah yang dibantai untukku. Haleluya, haleluya, Raja besar kelak datanglah. Dengan bunyi seru nafiri, tanda kemenangannya, Ia kelak bukakan awan, Raja surga turunlah. Salenya akan diangkat, saleh di
Raja besar telah datanglah. Kala kami tunggu datangnya Raja damai, karena hidupku di dunia sebenarnya dosa. Tiap waktu ku merindu akan hidup sertanya, dalam kesenangan benar di benua terang kekal. Haleluya, haleluya, putra surga datang. Haleluya, haleluya, bumi surga nyanyilah. Terpujilah domba Allah yang dibantai untukku. Haleluya, haleluya, Raja besar telah datanglah. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami dalam penyembahan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus memeteraikan dalam hati dan kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan kami untuk boleh dapat mengaplikasikannya di tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati dalam rumah tangga dan keluarga dan dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bahwa melalui ibadah dan penyembahan kami pada saat ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membawa korban syukur kami kepadamu. Untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Apapun bentuk persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu pada hari ini, Tuhan kiranya berkenan menerima dan memberkatinya. Sehingga persembahan-persembahan umat-Mu Tuhan boleh menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu menjadi jembatan berkat untuk Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka tekuni, yang Tuhan telah percayakan bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka untuk boleh dapat bertanggung jawab, mengerjakan setiap usaha pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Sehingga melaluinya itu Tuhan jemaat-Mu akan senantiasa merasakan dan menikmati berkat-berkat yang baru daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba datang membawa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu persembahan umat-Mu pada hari ini. Tuhan kiranya memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali dalam aktivitas kita sehari-hari. Mari kita mohon penyertaan Tuhan menghentar kita dalam segala aktivitas yang akan kita lakukan pada minggu-minggu yang akan datang. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 192, Hentarku di Jalan Berat. Hentarku di jalan berat, hentarku kalau penat, ku sejahtera kalau terang, cintamu bergemilang, Yesus Tuhan.
Dengarlah seru doaku, di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Engkau perlindunganku, kalau angin keras menerus, karena Tuhan hampirlah ku senang sentosalah. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan. Arahkan hati kamu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya turun memberkati kamu sekalian hari ini hingga Maranatha, Yesus datang melantik semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kita beribadah pada saat ini. Terima kasih juga kepada hamba Tuhan yang sudah membawakan firman bagi kita saat ini. Sebelum kita kembali, saya akan membacakan beberapa berita gereja. Yang pertama bahwa ibadah kita pada hari Jumat ada ibadah doa yang dilaksanakan pada pukul 18.30 di gereja, dan untuk ibadah sekolah minggu sampai saat ini belum ada. Terus ibadah juga akan ditayangkan secara live streaming. Dan pada hari Sabtu 26 September akan dilaksanakan ibadah PKM Dirgantara pada pukul 19 di gereja. Pada hari Minggu 27 September 2020 akan diadakan pengumpulan dana melalui kotak untuk dana pembangunan. Dan untuk ibadah rumah tangga dan PIG yang telah terjadwal sementara belum bisa dilaksanakan kecuali ibadah pemuda tadi, sampai ada pemberitahuan atau informasi dari Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait. Pada hari Minggu, Pak, tanggal 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan diharapkan kepada jemaat agar mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan kudus ini. Sekali lagi, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus di tempat ini. Itu 4 kali juga, 4 kali juga. Ya, jadi seperti biasa, seperti ibadah kita pada saat ini, kita adakan juga 4 kali, jam 7, jam 10, dan setengah 5 dan jam 7. Dan kita harus tetap datang sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Kecuali saya dan Ibu hari ini datang bukan di jadwalnya karena ada pelayanan. Berikutnya kami ucapkan selamat tim gembala, penatua, guru Injil, dan diaken, pengurus PIG, dan seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat mengucapkan selamat dan sukses kepada Hetris Agency RIPI AMD Kesehatan yang telah diwisuda pada hari Rabu 16 September. Kiranya Tuhan memberkati dalam langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua, tim gembala dan
pengurus PIG, dan seluruh anggota Gereja Kebait, Jemaat Dirgantara mengucapkan selamat berbahagia kepada Saudara Dani Yosio Soputan dan Elsawati yang telah menerima pemberkatan nikah pada hari Rabu 16 September 2020. Tuhan Yesus memberkati dalam mengarungi rumah tangga yang baru. Sehubungan dengan pernikahan juga ini, ada undangan dari keluarga Thomas Rumpak yang rencananya akan menikahkan anaknya pada hari Sabtu 26 September 2022 di Gereja Toraja, Tanah Toraja, dan Bapak atau keluarga Bapak Thomas Rumpak mengundang kepada segenap jemaat untuk bisa hadir di tempat ini, yaitu di Tanah Toraja. Tetapi mungkin kita akan diwakili oleh, seperti biasanya kita akan diwakili oleh beberapa jemaat dari diakonia. Jadi sekali lagi ini undangan dari Bapak Thomas Rumpak untuk pernikahan anaknya Opit Rumpak dan Berna. Berikutnya kami sampaikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Ibu Yohana Kalo. Ini adalah orang tua dari Bapak Lukas Pauta dan Nyonya Kristina P. Mangera, dan telah dimakamkan pada hari Senin 14 September 2020 di Batu Alu Sangala. Juga kita berduka cita atas meninggalnya Ibu Marta Sampe dan juga telah dimakamkan pada hari Senin 14 September 2020 di Makassar. Kiranya Tuhan Yesus menghiburkan seluruh rumpun keluarga dalam menghadapi duka cita. Begitu juga kami ucapkan selamat ulang tahun kepada 29 anggota jemaat kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati, tetap memberikan kesehatan. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayan pada hari Minggu. Ini semua jam. Ya, jadi untuk jam 7 pada tanggal 27 September liturgis Yunike Lande, pemusik Asilia Jacqueline, pengkhotbah Bapak Pendeta Nelman Mangalik MTH, informan Bapak Penatua Joni Bamba, konter Bapak Penatua Martin Sule dan Bapak Penatua Daniel Kani, dan penyambut umat dan tes suhu Nyonya Sri Wahyuni Galugu. Ya, Sari, maaf Bu ya, Sari Wahyuni Galugu. Demikian yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Kita akan kembali ke rumah masing-masing. Tetaplah menjaga protokol kesehatan supaya kita semua sehat. Terima kasih, selamat pagi.